Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita telah mengikuti materi-materi pada malam-malam yang lalu. Dan pada malam ini kita akan mengikuti materi yang berjudul Langkah Pilihan Terbaik Menuju Bahagia. Banyak jenis kebahagiaan. Nikodemus mencari kebahagiaan. Ia datang kepada Yesus pada malam hari agar tidak ada yang mengetahui apa yang dia buat. Ia adalah pemimpin keagamaan dan memiliki banyak harta. Namun ia tetap mencari kebahagiaan. Injil Yohanes pasal 3 ayat 3. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Untuk mendapatkan kebahagiaan sejati, kita harus dilahirkan kembali. Injil Yohanes pasal 3 ayat 5. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan oleh air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Yesus berbicara tentang pertobatan melalui kuasa Roh Kudus. Dilahirkan oleh Roh sama dengan pertobatan. Yesus berbicara tentang pertobatan melalui kuasa Roh Kudus. Dilahirkan oleh air sama dengan baptisan. Seorang wanita bernama Yamira yang hidup di Afrika Tengah. Dia selalu belajar Alkitab dan mengambil keputusan untuk dibaptis. Suaminya memarahi dia serta berkata, "Aku tidak menghendaki agama baru di rumahmu. Jika engkau terus belajar Alkitab, aku akan membunuhmu." Suaminya mengambil pisau panjang dan mengancam untuk membunuh istrinya bila ia dibaptiskan. Namun Yamira tetap pada keputusannya. Ia mengaku dosanya dan dibaptiskan. Suaminya melihat keberaniannya hingga terjamah dan tidak jadi membunuhnya. Mengapakah baptisan demikian penting hingga seorang rela untuk dibunuh? Baptisan adalah upacara yang sangat penting. Alkitab menyebutkan kata baptisan untuk 80 kali. Yesus sendiri dibaptiskan. Baptisan merupakan pesan Yesus yang terakhir. Adanya hubungan baptisan dengan keselamatan. Baptisan adalah tanda penerimaan Yesus. Alkitab menyebutkan kata baptisan sama dengan 80 kali. Yesus sendiri dibaptiskan. Injil Matius pasal 3 ayat 14 dan 15. "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan Anda yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikian sepatutnya kita mengenalkan seluruh kehendak Allah." Jordan River, Sungai Yordan, tempat Yesus dibaptiskan, roh seperti burung merpati. Baptisan Yesus sama dengan langkah penting untuk keselamatan. Baptisan adalah pesan Yesus yang terakhir. Di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus."
Hubungan antara baptisan dan keselamatan. Injil Markus pasal 16 ayat 16. Siapa yang percaya akan dibaptis dan siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Baptisan adalah tanda penyertaan Yesus. Injil Yohanes pasal 3 ayat 5. Jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Injil Matius pasal 10 ayat 32. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Injil Matius pasal 3 ayat 17. Inilah anak yang dikasihi, kepadanya aku berkenan. Banyak cara untuk dibaptiskan. Diselamatkan, dipercik, disiram air, dikibarkan bendera, disiram bunga-bunga, baptisan salju, baptisan minyak. Efesus pasal 4 ayat 5. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Bahasa asli Alkitab baptisan adalah baptismo, berarti disiramkan, dibenamkan, dicelupkan ke dalam air. Injil Markus pasal 1 ayat 9 dan 10. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea dan ia dibaptiskan di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Filipus membaptiskan sida-sida. Kisah pasal 8 ayat 38 dan 39. Dan keduanya turun dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu. Dan Filipus membaptiskan dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Bukti yang kuat mengenai baptisan pada gereja yang mula-mula ialah bahwa gereja Kristus tertua di dunia mempunyai kolom baptis yang cukup besar untuk menyelamatkan orang. Beberapa gereja kuno seperti terdapat di Italia, Yunani, dan Afrika Utara dalam waktu 1500 tahun terakhir. Seperti Ancient Churches Reveal Method of Baptism used, Fifth Center Church in Philippi, Baptistry in Roma, Baptism of Russian King Vladimir the Great, Gereja Santa Agustin Milano. Terdapat kolam baptisan Santa Agustin Milano di Italia. Fourth Central African Fresco of Jesus Baptism. Baptisan percik dimulai ketika konsili di Ravenna. Albert Pramel menyebutkan hanya bila baptisan dilakukan dengan diselamatkan, maka arti baptisan yang sepenuhnya dapat terlihat. Baptisan melambangkan kematian dan kebangkitan Yesus. Roma pasal 6 ayat 3 dan 4. Tahukah engkau bahwa kita yang dibaptiskan, kita dibaptiskan dalam kematiannya. Sebab itu kita dikuburkan dalam dia melalui baptisan. Dan sama seperti Kristus bangkit dari kematian, kita juga berjalan dalam pembangunan hidup. Mati terhadap jalan hidup lama yang berdosa. Mati terhadap jalan hidup lama yang berdosa. Seperti Kristus telah mati di kayu salib. Mati terhadap jalan hidup lama yang berdosa. Seperti Kristus telah mati di kayu salib. Mengumpulkan dosanya dalam air baptisan. Mati terhadap jalan hidup lama yang berdosa. Seperti Kristus telah mati di kayu salib. Mengumpulkan dosanya dalam air baptisan. Seperti Kristus telah dikuburkan. Mati terhadap jalan hidup lama yang berdosa. Seperti Kristus telah mati di kayu salib. Mengumpulkan dosanya dalam air baptisan. Seperti
kita bisa menjadi saksi kepada dunia dengan pengharapan hidup baru dan juga mengalahkan hidup lama. Baptisan adalah juga lambang perjanjian. Kejadian pasal 17 ayat 10. Inilah perjanjian yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Baptisan sama dengan sunat. Kolose pasal 2 ayat 11 dan 12. Dalam dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan dia kamu dikubur dalam baptisan, dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaan kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari orang mati. Galatia pasal 3 ayat 7 dan 9. Karena kamu semua yang dibaptiskan dalam Kristus telah mengenakan Kristus, dan jika kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Baptisan adalah lambang masuk gereja Tuhan. 1 Korintus pasal 12 ayat 12 dan 13. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus, sebab dalam roh kita semua, baik orang Yahudi, baik orang Yunani, baik Buddha maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Apa persyaratan sebelum baptisan? Kita harus belajar. Di Markus pasal 16 ayat 16 dan 16. Lalu dia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Memiliki iman. Kisah pasal 8 ayat 12. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus, dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Saudara-saudara, kita harus percaya kepada Tuhan. Yang ketiga, bertobat. Kisah pasal 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Pertobatan dalam bahasa Greknya, metanoia, artinya merasa menyesal, kemudian metanomai, bertukar pikiran. Mempunyai buah pertobatan. Injil Matius pasal 3 ayat 8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Injil Yohanes pasal 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara lihat gambar di slide ini. Gambar apa kan? Seorang bayi ataupun seorang anak. Pertanyaannya, dapatkah seorang bayi atau seorang anak dibaptiskan? Alasannya tidak. Mengapa? Jawabannya tidak. Alasannya mengapa? Karena seorang bayi belum bisa berbicara dengan baik, belum bisa mendengar dengan baik. Kalau begitu, kapankah waktu terbaik untuk dibaptis? Ibrani pasal 4 ayat 7. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Janganlah mengeraskan hatimu. Kisah pasal 22 ayat 16.
Dan sekarang mengapakah engkau masih ragu-ragu? Berilah dirimu dibaptis dan dosa-dosamu disucikan kembali. Disucikan sambil berseru kepada nama Tuhan. Sekarang waktunya menerima Yesus. Sekarang waktunya. Sekarang waktunya untuk mengambil langkah menuju kepada Tuhan. Sebelum kita masuk pada pertanyaan, mari kita ingat bahwa jalan untuk ke air baptisan sudah dikuduskan oleh jejak kaki Tuhan sendiri. Selalu aman bila kita mengikuti kemana saja pun kita dipimpin oleh Kristus. Ia telah menjajaki jalan ini dan Ia selalu di samping kita. Jika kita mengikuti jejaknya pada zaman ini. Ada pertanyaan yang perlu kita jawab bersama. Apakah Anda percaya bahwa baptisan selam adalah satu-satunya yang disebutkan Alkitab? Apakah Anda percaya yang Alkitab katakan bahwa agar mendapatkan keselamatan Anda harus dibaptiskan? Siapakah yang rindu untuk mendapatkan baptisan? Panggilan kepada kita semua. Siapa yang rindu untuk untuk lahir baru? Datanglah. Siapa yang rindu untuk dilahir baru? Datanglah. Dan berjalan bersama dengan Yesus. Ya. Dunia tidak menjamin kebahagiaan, saudara. Dunia hanya sementara. Kebahagiaan itu hanya di dalam Yesus. Waktunya singkat. Hidup kita hanya selangkah dengan maut. Tuhan segera akan datang. Pilihlah malam ini firman Allah sebagai buku penuntun kepada hidup bahagia Anda. Tuhan Yesus memberkati. Dan malam ini ada anak-anak Tuhan yang mengambil keputusan untuk lahir baru dan berjalan bersama dengan Yesus. Yaitu Freddy dan Lavenia. Dan mungkin kepada saudara-saudari yang rindu untuk lahir baru, datanglah sebelum pintu kasihan tertutup. Waktu kita singkat, Yesus segera akan datang. Kepada Bapak Pendeta, Jemaat John Aibini STH, kami persilakan untuk membawakan doa tutup. Bapak Ibu, saudara-saudara, Bapak kasih saya kita berdoa, berdiri dan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di surga. Padamu di malam hari ini adalah malam hari salam.
dan pula malam terakhir di kebaktian kebangunan rohani bakti wanita Advent. Biarlah setiap kebenaran firman yang telah disampaikan oleh hamba-hamba dari malam pertama dan juga mulai seminar sampai dengan malam terakhir, atas pertolongan Tuhan, kuasa Roh Kudus penggalahan yang ketiga, mari menyerahkan di dalam hati kita masing-masing, sehingga menjadi penuntun pedoman dalam kehidupan kami, memberikan kebahagiaan bagi kami, dan kami hidup saling mengasihi, tetap setia di dalam kebenaran Tuhan, tetap menyembah Engkau Tuhan, dan sampai kedatangan yang kedua kami pulang ke surga. Di malam hari ini, di mana kedua anak Tuhan, Reni Abraham Lavinia Putri Mary, yang mana telah datang menghampiri kekudusan Tuhan. Oleh karena mereka telah membaca, oleh karena mereka telah mendengar suara Tuhan dari malam ke malam, akhirnya mereka mengambil keputusan untuk mengambil Engkau Yesus sebagai juru selamat pribadi mereka. Di dalam perjalanan hidup mereka di atas dunia ini, dalam hari-hari hidup mereka ke depan, ampunilah kiranya dosa kami, karena kami berdoa hanya di dalam nama-Mu yang indah, nama Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya.